Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Daris Maulana dengan NIM 252410101035. Saya di sini akan menjelaskan jawaban saya terkait tugas remedial mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, yang saya lakukan awal di sini saya memasukkan inputan sebuah sintak inputan yang berada di variabel n di sini. Jadi supaya pembeli itu bisa memasukkan jumlah barang yang mereka inginkan. Misal mereka beli 4, maka di sini tertulis 4. Nah, selanjutnya pada for. Saya menuliskan sintaks for di in range. Jadi nanti pemrograman yang ini jadi itu bakalan berulang sesuai jumlah n-nya, sesuai jumlah ini. Nah, nanti di sini berisi variabel harga yang berisikan data inputan. Jadi pembeli disuruh untuk memasukkan harga. Apa arti dari I plus 1 di sini? Jadi I plus 1 di sini maksudnya nanti biar supaya tahu barang keberapa pengguna atau pembeli itu masukkan. Jadi contoh seperti ini, saya run terlebih dahulu. Jadi misal jumlah barangnya itu 3. Nah, ini berarti barang ke 1. Nah, ini fungsinya ini. Kenapa harus saya tambahkan 1? Karena dalam perulangan for itu indeks pertama adalah 0. Jadi angka dihitung mulai dari 0, bukan dari 1. Saya coba masukkan. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Setelah total harga, setelah ini selesai, baru pemrograman untuk menghitung semua total dan harga itu dimasukkan seperti ini. Jadi harga dari perulangan tadi itu dikali dengan N. N itu adalah jumlah barangnya. Nah, nanti keluarnya yaitu print ini. Saya coba run sekali lagi. Nah, keluarnya bakalan seperti ini. Total barang kamu adalah 7.500. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, jawaban nomor 2 saya. Saya membuat sintaks pesanan dengan berisi variabel pesanan. Variabel pesanan yang berisikan input. Nah, input ini bertujuan untuk menuliskan list menu. Jadi kayak menu-menu apa aja yang dipesan. Nah, fungsi dari split sendiri nanti setiap kita spasi di dalam menu itu, maka di dalam list itu dibaca data yang berbeda. Nah, di sini saya melakukan sintaks for, perulangan for. Di dalam perulangan for ini saya memasukkan for menu in pesanan. Jadi di dalam pesanan ini, ketika if menu, jadi ketika pesanan tidak ada di dalam unik menu, maka unik menu maka pesanan tersebut akan masuk ke dalam list. Unik menu data pen menu. Jadi apa ini fungsinya untuk menggabungkan atau memasukkan inputan kita ke dalam unik menu. Selanjutnya ini untuk variabel terbanyak, terus max ini hanyalah inisiasi awal. Jadi saya jelaskan nanti. Selanjutnya saya mau memasukkan sintaks perulangan for lagi, for menu in unique menu. Jadi ini di dalam list ini. Jadi perulangan dalam list ini itu kita masukkan jumlah, variabel jumlah sama dengan pesanan.com menu. Jadi maksudnya ini apa? Jadi berapa jumlah dari setiap data pesanan yang kita masukkan. Yang saya maksud ini. Dan yang saya maksud max itu di sini. Di dalam if jumlah lebih dari max. Jadi ketika pesanan count ini ternyata nilainya lebih dari 0 atau mungkin 2 atau 3, maka nilai dari 0 ini tergantikan oleh jumlah. Jadi seperti itu. Nah, terbanyak itu artinya dia akan mengeluarkan output dari nilai jumlah ini, nilai dari sini jika terdapat.
sebuah menu yang memiliki nilai yang tertinggi, maka terbanyak ini merupakan jika semisal kita masukkan bakso, soto, bakso lagi, dan kare, itu maka yang keluar adalah bakso. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Jadi yang awalnya saya akan memasukkan ini variabel n yang berisikan input. Jadi kayak berapa kata yang kalian ingin masukkan. Seperti itu. Nah, ini kata unik ini berisikan list. Jadi ini nanti kita masukkan di sini list dari kata-kata itu. Dan ini jumlah ini nanti saya jelaskan. Jadi for selanjutnya saya pakai sintaks perulangan for. Jadi for i in range n. Jadi dari range ini tadi, range n tadi itu kita masukkan kata. Jadi supaya pengguna bisa memasukkan kata yang mereka inginkan. Selanjutnya saya memanggil sintaks if. Jadi if kata not in jumlah. Jadi jika kata tidak ada di dalam jumlah, di dalam ini, jadi namanya ini dictionary, maka kata unik. Jadi kita coba gabungkan kata ke dalam list. Jadi kata yang sudah kita masukkan di sini kita bakalan masuk ke dalam list. Nah, terus di dalam dictionary ini mungkin sudah tertulis kata kita ya. Sudah tertulis kata yang ada di kita inputkan tadi. Tidak perlu menggabungkan lagi. Cuma kita harus menambahkan nilainya. Jadi nilainya sama dengan 1. Nah, untuk else ini keadaan yang pengecualian. Nah, itu tambahnya 1. Jadi semisal ada kata yang sudah ada di dalam kata unik dan di dalam jumlah, maka itu nilainya bertambah 1. Nah, ini print line kata unik. Jadi yang saya maksudkan tadi, di mana soal menjelaskan bahwa misalnya bisa memberikan jumlah jumlah kata yang berbeda di sini. Di dalam list ini kan terdapat kata-kata yang berbeda, jadi tidak ada kata yang sama. Maka di sini print line kata unik, maka dia akan menampilkan jumlah dari kata yang berbeda itu. Nah, selanjutnya ini ada sintaks hasil. Jadi ini hasil terakhir. Jadi ini kita mencoba memasukkan berapa sih jumlah kata yang sama dan jumlah kata yang berbeda. Di sini for kata ini kata unik. Jadi for kata, jadi inputan kata itu di list kata unik. Nah, nanti kita coba masukkan jumlah kata atau dictionary tadi, nilai dictionary tadi ke dalam hasil. Nanti printnya hasilnya. Coba saya run. Yang satu adalah gugu dan yang sama yaitu berjumlah 2, yaitu gigi dan gigi ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Jadi kita disuruh untuk membuat menara dengan tingginya itu sesuai keinginan pengguna. Dengan menara pertama itu bintang, pokoknya itu menara bintang, di mana menara di tinggi kelipatan ketiga itu adalah pagar. Nah, di sini saya coba masukkan inputan n dan integer ini inputan itu supaya pengguna bisa memasukkan tinggi menara yang mereka inginkan. Nah, di sini sintaks for, perulangan for. Jadi kenapa saya masukkan 1? Jadi supaya menaranya itu tidak ada baris yang kosong. Jadi di awal takutnya ada yang kosong. Dan n+1 karena tahu sendiri urutan angka di dalam pemrograman itu dimulai dari 0. Maka saya tambahkan 1 karena memang dari awal ini sudah 1. Sintaks if i modulus 3. Maksudnya ini gimana? Modulus itu artinya sisa bagi dari 3. Jadi setiap kelipatan ketiga. Jadi jika sebuah perulangan itu, sebuah angka dari perulangan itu dibagi dengan 3 dan itu tidak ada sisa baginya atau sama dengan 0, maka di print pagar seperti ini. Dan ini adalah pengecualian dari
Tinggi menara, semisal kita bilang aja 5. Nah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 5 di sini. Pertama, jawaban saya itu terdapat variabel n. Variabel n sendiri ini berisikan inputan yang sudah di-casting dalam integer. Nah, fungsi dari inputan sendiri ini nantinya seorang pengguna atau user nanti memasukkan berapa sih yang mereka mau atau berapa jumlah yang mereka inginkan dalam pembuatan password ini. Jadi ini di variabel 5 ini. Di sini ada variabel 5. Untuk variabel sampai 4 ini adalah inisiasi awal saja. Dan untuk simbol sendiri nanti bakalan saya panggil dalam perulangan for yang ada di pemrograman saya di sini. Nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya di baris ini. Nah, di sini saya memakai perulangan for in range n. Jadi in range n di sini maksudnya range dari ini, dari variabel n sendiri. Nah, saya memasukkan variabel password yang berisi inputan. Nanti pengguna bakalan masukin password yang mereka inginkan. Jadi di sini ada skor sendiri. Nanti ini akan menilai apa sih nilai dari password yang kamu masukin. Nanti bakal masuknya di sini. Nah, saya akan jelaskan di variabel selanjutnya ini di ada besar, ada kecil, ada angka, ada simbol. Nah, ini sebenarnya inisiasi awal aja, jadi saya buat false karena agar bisa di sini bisa menjadi true. Jadi di sini saya memasukkan perulangan for L in password. Jadi di password yang kita masukkan tadi selanjutnya saya menuliskan pemrograman if ini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Ini saya tuliskan lebih awal dulu. If len password lebih dari sama dengan 8. Maksudnya jadi jika panjang password len itu lebih dari sama dengan 8, nanti skornya bertambah 2. Nah, skornya ini masuk kemana? Nah, skornya itu masuk ke sini. Jadi skor awal tadi. Nah, nilainya masuk ke situ. Selanjutnya ada besar, itu skornya 1, masuk ke nilai tadi. Ada kecil, skornya 1, ada angka, skornya 1, ada simbol, skornya 2. Setelah itu, kita pada pengujian ini, pada pemrograman ini. Jadi, password kamu itu masuk ke kriteria apa? Di sini saya masukkan if skor lebih dari sama dengan 6. Jadi, jika skornya itu lebih dari sama dengan 6, kategorinya kuat. Nah, elif jika skor lebih dari sama dengan 4, kategorinya sedang, dan elif skor lebih dari sama dengan 2, kategorinya lemah, dan else itu berarti pengecualian dari semuanya, itu kategorinya sangat lemah. Nah, saya akan jelaskan di sini maksud dari sangat lemah, sedang, kuat. Ya, itu variabelnya buat apa sih? Jadi variabel ini nanti kita masukkan ke dalam rekapitulasi. Jadi variabel ini bakalan tahu ini jadi bakalan memasukkan di dalam rekapitulasi jadi berapa password yang masuk kategori tertentu. Jika ada 2 password yang masuk kategori kuat, maka di rekapitulasi itu nanti ditulis 2. Jika ada sedang di 1, maka ditulis 1. Masukkan 2 password. Ini saya coba lagi. Kalau ini masuknya kategori kuat. Setelah sudah didata seperti ini, masuklah ke dalam rekapitulasi dan ternyata dapat diketahui jika sedang itu ada 1 password dan